Qin Yichen tidak kembali ke tenda sampai pemiliknya pergi. Hercules sekarang seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Berdiri gemetar di sudut dinding. Melihat pemandangan di depannya, kakinya gemetar. Qin Yichen tidak banyak berpikir, dan berkata dengan santai. Kamu pergi keluar angkasa untukku. Ingat, jika kamu menemukan sesuatu yang salah, segera teleportasi kembali ke kuil penguasa cahaya, dan keselamatanmu sendiri yang diutamakan. Kali ini, Anda terutama berkomunikasi dengan mereka, mengatakan bahwa saya, penguasa cahaya, bermaksud untuk memiliki hubungan yang baik dengan mereka, dan cara mereka merayu hati orang. Saya hanya menjelaskan satu cara untuk memecahkan, di tangan mereka. Ada dua pesona lain yang berbeda dapat digunakan. Selain hal-hal ini, kamu juga perlu menghubungi utusan ilahi di bawah ruang angkasa untukku. Cukup untuk mencapai kontak. Adapun harga, itu urusanmu. Setelah memberi perintah, Qin Yichen menepuk bahu Hercules. Ayo. Ketika Hercules dan kehilangan momentum ganasnya sebelumnya, dia menjadi pengecut dalam sekejap. Bahkan jika raungan sebelumnya mengguncang semua arah, sekarang, di depan Qin Yichen, dia seperti domba kecil yang lembut, tidak berani melakukan apa-apa, dengan ekspresi polos di wajahnya. Qin Yichen melihat bahwa Hercules menjadi bodoh, menepuk pundaknya, dan kemudian berkata, "Jangan khawatir, ini sangat sederhana, kamu lakukan saja." Hercules sudah berkeringat deras, dia masih ingat bahwa Qin Yichen mengatakan hal yang sama sebelumnya. Dan kemudian dia menoleh untuk hidup dan memberinya dua mulut besar. Tidak perlu dikatakan Qin Yichen, Hercules juga tahu betapa canggungnya dia dalam penampilan sebelumnya. Dia tidak hanya gagal menyelesaikan tugas yang diminta Qin Yichen, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana orang-orang di bawah angkasa memikirkannya dan kuil penguasa cahaya. Sepertinya tidak kacau, dan Hercules bahkan tidak yakin tentang itu. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa yang diinginkan Qin Yichen hasilnya. Dia hanya tahu bahwa penampilannya sebelumnya tidak cukup halus. Sora memiliki suara marah. Melihat bahwa Hercules sedikit pemalu, Qin Yichen merasa lega lagi. Kamu bisa melakukan ini dengan percaya diri, jangan khawatir. Di bawah kenyamanan Qin Yichen, Hercules hanya bisa menggertakkan giginya dan setuju. Apakah dia punya pilihan dalam masalah ini? Tidak. Qin Yichen menginstruksikan bahwa Hercules tidak berani melawan sama sekali sekarang, tetapi dia memiliki keraguan mutlak tentang kemampuannya. Hati yang bertentangan seperti itu membuat Hercules sangat terjerat di dalam hatinya. Dia ingin melakukannya dengan baik, tetapi dia tidak tahu bagaimana membuat Qin Yichen puas. Qin Yichen menepuk bahunya. Lakukan saja, jangan khawatir tentang hal-hal lain. Dalam pandangan Qin Yichen, ini hanya tugas kecil, dan yang paling penting adalah melindungi keselamatannya sendiri, yang merupakan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak khawatir tentang hal-hal lain sama sekali. Karena tidak peduli apa sikap orang-orang di luar angkasa dan reaksi seperti apa yang akan mereka buat, Qin Yichen memiliki cara untuk menghadapinya. Tidak peduli seberapa buruk itu, Qin Yichen hanya memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Mahkamah Agung untuk saat ini, dan untuk menghancurkan kelompok etnis di bawah ruang angkasa bersama-sama. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak ada hubungannya dengan mereka, jika itu tidak baik untuk kuil penguasa cahaya, dan itu tidak baik untuk dirinya sendiri. Qin Yichen secara alami tidak akan peduli dengan kehidupan mereka. Jadi misi ini melepaskan Hercules. Qin Yichen yang ingin Hercules mengasah kemampuannya dan tumbuh secara bertahap. Cara paling efektif untuk berkembang adalah membiarkan mereka terus berusaha. Sebuah teori selalu hanya sebuah teori, dan ketika menjadi kenyataan, secara alami akan menjadi sangat berbeda. Biarkan mereka melepaskan dan mencoba dan melakukannya. Inilah yang ingin dicapai Qin Yichen. Hercules menerima perintah Qin Yichen sepenuhnya secara pasif. Harus berkemas semuanya dan pergi. Qin Yichen hendak menguji dengan orang-orang ini lagi ketika sebuah surat dari Beiyun Liancheng tiba. Melihat utusan yang kacau, yang tidak lagi memiliki penampilan indah seperti dulu, Qin Yichen sedikit mengernyit. Apakah perangnya sangat ketat? Utusan itu buru-buru menyerahkan surat di tangannya ke kedua tangan. Ya, Mahkamah Agung telah mengumpulkan sejumlah besar pasukan dalam serangan ini, dan penguasa kota dari kota pemurnian membuat kesalahan, dan sekarang terjebak di tepi. Pemilik kota berharap Anda dapat bergabung dengan medan perang di sana dengan identitas baru sambil mengamankan garis pertahanan di sini, dan membantu Tuan Kota Liancheng untuk mengatasi kesulitan. Kamu juga tahu bahwa Mahkamah Agung benar-benar bertekad untuk membersihkan kekuatan di alam abadi kali ini. Jika kota penyulingan Beiyunku dihancurkan, yang berikutnya adalah kuil Dewa Cahayamu. Saya pikir Tuan, Anda harus memahami kebenaran ini. Qin Yichen melambaikan tangannya secara langsung, menyela utusan itu, dan membuka surat itu sesuka hati. Sekarang kuil penguasa cahaya bergantung pada kota penyempurnaan Beiyun untuk menarik perhatian Mahkamah Agung untuk bertahan hidup. Qin Yichen secara alami sangat menyadari bahwa begitu kota penyulingan Beiyun dihancurkan, itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Hanya saja dia sedikit bingung. Dalam konfrontasi terakhir antara dirinya dan Mahkamah Agung, dia memiliki keunggulan mutlak di kota pemurnian Beiyun,
Dan dalam hal jumlah, Mahkamah Agung tidak mengirim banyak orang, setidaknya dalam hal ukuran Mahkamah Agung. Tidak banyak. Tapi baru beberapa hari, kau bisa langsung terjebak dan butuh bantuan? Jelas ada sesuatu yang rumit di sini. Light Lord Kixin, saya terjebak di kota terapung Hatondemu. Dan Mahkamah Agung menahan saya dengan tuan dari 3 ksatria puncak. Dan ada 30.000 elit di bawah mereka. Saya tidak bisa melarikan diri di kota terapung Hatondemu. Lord Guangguang bergabung dalam pertempuran bersama yang lain dan membantuku menerobos pengepungan. Isi surat itu sangat sederhana. Qin Yichen meliriknya, dan surat di tangannya tiba-tiba berubah menjadi nyala api. Qin Yichen mengangguk. Saya telah mengatur hal-hal sepele di sini, sekitar 1 jam, dan kemudian saya akan pergi. Kamu harus beristirahat di Lin Floating City dulu. Setelah berbicara, Qin Yichen berbalik dan kembali ke tenda. Suaranya bergema di benak 40.000 orang percaya. Yu Daoseng untuk sementara menyerahkan tugas di tanganmu. Kembali ke Lin Floating City untuk memimpin situasi secara keseluruhan, dan membuat keputusan dalam kapasitasku. Saya tidak meminta Anda untuk mendapatkan kemenangan besar. Setidaknya pertahankan Lin Floating City. Lin Bai, berkemas dan segera berangkat, dan ikuti aku ke kota terapung Hatongdemu. Dengarkan semua orang percaya. Hubungan kita dengan kota pemurnian Beiyun sudah sangat jelas. Kalian semua harus memahami kebenaran bahwa bibirmu mati dan gigimu dingin. Dan sekarang aku harus keluar untuk meminta bantuan. Aku akan menyerahkannya padamu. Untuk berjaga-jaga di sini untuk sementara waktu. Atau mengutamakan keselamatanmu sendiri. Kecuali Mahkamah Agung menyerang di depan kuil penguasa cahaya. Dan tidak ada di antara kalian yang punya alasan untuk mati di sini. Kamu adalah harta dari kuil penguasa cahaya.